Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Selasa 3 Januari 2023. Marilah kita berdoa dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Putramu telah meninggikan derajat manusia karena dilahirkan perawan suci. Semoga kami yang telah dijadikan makhluk baru tidak lagi dicemari oleh dosa. Demi Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 1 ayat 29 sampai dengan 34. Ketika Yohanes membaptis di sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Maka katanya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku. Sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan roh itu tinggal di atasnya. Aku pun sebenarnya tidak mengenal dia, tetapi yang mengutus aku membaptis dengan air telah berfirman, jika engkau melihat roh turun atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus, dan aku telah melihat dia, maka aku memberi kesaksian, dialah Putra Allah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara terkasih, nyata boleh katakan sudah lewat. Bahkan kita menutup tahun baru dengan kehilangan seorang paus, yaitu Paus Benediktus 11 yang meninggal tanggal 31 Desember persis tutup tahun dalam usia 95 tahun. Dia bagi Yohanes Pembaptis, manakala ia masih bekerja melayani gereja, dia memberikan yang terbaik. Dan ketika ia memasuki masa pensiun, dia menikmati masa pensiun dengan banyak mendoakan gereja. Pada waktunya ia telah dipanggil Tuhan, maka kita berdoa agar Paus Benediktus ini boleh mendapatkan tempat yang layak di surga. Nah, saudaraku terkasih, hari ini kita mendengar tentang Yohanes yang berjumpa dengan Yesus di sungai Yordan. Waktu itu Yohanes juga berkata meraba-raba, siapakah orang yang disebut Yesus itu? Namun kemudian ketika ia datang dan minta dibaptis, baru jelas bahwa ada sesuatu yang beda dengan yang lain-lain. Ketika dibaptis tentu tidak ditenggelamkan Yesus itu. Maka langit terbelah dan digambarkan di sana datang burung merpati yang mengepak-ngepakkan sayapnya. Itulah Roh Kudus, dan dengan Roh Kudus itulah gereja hidup. Maka Yohanes mengatakan, aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia yang akan datang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api, dengan semangat yang berkobar-kobar. Yesus telah membuka permandian menjadi sakramen, di mana dalam permandian tersebut lahir anak-anak putra-putri Allah karena terang Roh Kudus. Dimeteraikan oleh Roh Kudus, dijadikan anak-anak Allah, dibersihkan dari segala kekotoran dan dosa, dan mendapatkan pahala, yaitu apa? Keselamatan. Maka pada hari ini dalam Injil kita melihat bagaimana sakramen permandian itu hadir di dalam langkah-langkah dan kehidupan kita. Bukan asal menuangkan air, tetapi
Air tidak perlu banyak, tetapi yang paling penting adalah terang Roh Kudusnya itulah yang menerangi langkah-langkah dan hidup kita. Maka di dalam sakramen permandian kita melihat materianya berupa air. Kemudian juga tambah lilin dengan api Roh Kudus yang diambil dari lilin Paskah. Dan itu materi. Secara formal ada statementnya. Apa statementnya dalam sakramen permandian? Aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan di sanalah kepenuhan Roh Kudus hadir dalam diri seseorang yang dipermandikan. Maka biarpun dia nanti melalang buana menjadi orang pindah agama, tetap dia anak-anak Yesus pada waktunya kembali ke rumah sebagai seorang anak yang hilang. Tetap diperhatikan, tetap mendapatkan hak-haknya. Karena itu mari kita juga mempertahankan apa yang telah Tuhan Yesus berikan, yaitu Roh Kudus yang tinggal di hati kita, yang akan membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik dan juga tahan banting bila kita mengalami kesulitan-kesulitan. Terang Roh Kudus selalu menyertai langkah-langkah kita, khususnya di tahun yang baru ini. Maka kita sebagai orang yang dibaptis harus percaya, percaya diri bahwa Yesus hadir dalam terang Roh Kudusnya di dalam langkah-langkah kita. Maka kita terus perlu belajar mengenal Yesus dari waktu ke waktu dengan hidup doa dan karya kita setiap hari. Sebagaimana yang dilaksanakan oleh Yohanes Pembaptis dalam hidupnya, memberi yang terbaik. Dan Yohanes Pembaptis mungkin berat hidupnya dibandingkan kita, karena dia bertapa, berpuasa, makan madu hutan, minum madu hutan, dan belalang hutan. Kita makan segala-galanya, tetapi lalu kita juga perlu belajar agar kita tidak serakah dan tamak dalam hidup ini. Kita selalu mengatakan cukup Tuhan Yesus, terima kasih dengan berkat-berkat-Mu yang telah Kau berikan setiap hari. Dan esok hari kami juga mohon berkat-berkat-Mu yang baru. Dan itulah yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis yang hidup di dalam terang Yesus, di dalam terang Kudus. Semoga menerangi langkah-langkah kita dan kita boleh bahagia. Selamat pagi, Tuhan memberkati.